Bentuknya sekilas seperti laba-laba dan bisa berjalan di atas air. Tidak sedikit pula orang menyangka hewan ini adalah laba-laba air, namun namanya adalah anggang-anggang. Lalu, apa bedanya dengan laba-laba air? Laba-laba air atau laba-laba genta penyelam, Argyroneta aquatica, atau laba-laba air yang hidup di kolam dan di sungai, berarus lambat. Dan laba-laba ini hidupnya di dalam air. Dalam satu hari, mereka hanya satu kali naik ke permukaan untuk mengambil oksigen. Dari sini saja sudah ketahuan beda antara laba-laba air dan anggang-anggang. Anggang-anggang adalah sekelompok serangga pemangsa yang semuanya termasuk dalam suku Beridae. Anggotanya sekitar 340 jenis. Nama anggang-anggang sendiri berasal dari gerakannya yang maju mundur sambil mengapung. Serangga ini sangat mudah dikenali karena kebiasaan hidupnya yang selalu berjalan atau melompat-lompat di permukaan air. Kebanyakan hidup di perairan tenang, tetapi ada 5 jenis dari marga Halobates yang diketahui hidup di permukaan samudera. Hewan ini menjadi model penelitian biofisika tentang kemampuan tekanan permukaan dalam menyangga beban. Ada 2 aspek yang menjadi perhatian, yaitu pertama kemampuan mengapung di permukaan dan yang kedua kemampuannya bergerak ke depan secara cepat. Kemampuan mengapung berasal dari adanya rambut-rambut yang sangat kecil tersusun dengan arah tertentu dengan lekukan-lekukan dalam ukuran nanometer pada ujung tungkainya dan dilengkapi dengan lapisan malam lilin. Tetapi efek hidrofobik lebih disebabkan oleh struktur fisik tungkai daripada lapisan malam yang ada. Karena rapatnya rambut-rambut kecil serta lekukan-lekukan yang ada, udara terperangkap pada struktur itu dan berfungsi sebagai bantalan pada permukaan air. Kemampuannya bergerak cepat juga menarik perhatian ilmuwan. Untuk bergerak cepat, anggang-anggang menekan permukaan air dengan pasangan tungkai tengahnya tanpa menembus permukaan, membentuk cekungan di permukaan. Cekungan ini cukup dalam untuk mendorong tubuh serangga ini ke depan. Anggang-anggang dianggap sebagai indikator kebersihan air. Tingkat kebersihan lingkungan perairan bisa diketahui dengan cara sederhana, yaitu dengan mengamati makhluk hidup yang ada di sana.
Makhluk hidup sebagai tanda-tanda kehidupan bisa dijadikan sebagai indikator bahwasanya di sana masih layak untuk makhluk hidup. Perairan yang masih bisa dikategorikan layak adalah perairan di mana makhluk hidup masih bisa hidup dan berkembang biak di perairan tersebut. Lingkungan di sekitar perairan juga sangat berpengaruh atas kelayakan perairan selanjutnya. Lingkungan sekitar perairan juga bisa dideteksi apakah masih terjaga atau tidak. Sebagai indikator, kita bisa lihat apakah di lingkungan sekitar perairan tersebut masih bisa hidup tumbuh-tumbuhan liar, semak belukar, maupun tanaman yang sengaja ditanam oleh manusia. Sedangkan untuk kebersihan air bisa dideteksi dengan hewan indikator seperti ikan, katak, bahkan juga anggang-anggang. Dengan rusaknya atau tercemarnya air oleh tangan-tangan kita sendiri yang tanpa kita sadari atau kita sadari secara langsung berdampak terhadap kehidupan dari anggang-anggang. Bukan tidak mungkin beberapa tahun yang akan datang hewan atau serangga ini akan sangat sulit kita jumpai di air